Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di 3.3 A9 Aksi Nyata Modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Saya Citra Rahma Kusuma Dewi, CGP Angkatan 7, kelas 271B, Kabupaten Ngawi. Saya sebagai CGP Angkatan 7, yaitu Citra Rahma Kusuma Dewi, didampingi oleh pengajar praktik Ibu Fitri Sulasri MPD dan Ibu Fasilitator Hajah Hernawati MMPD. Teman-teman, tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata 3.3 ini yang pertama adalah CGP dapat menjalankan tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Tujuan yang kedua adalah CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan. Oh iya teman-teman, ini kita buka kembali demonstrasi kontekstual modul 3.3 yang saya kerjakan kemarin. Itu diawali dari dasar filosofi KHD, yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Kemudian, poin komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah yang pertama, menumbuhkan keimanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, melatih anak untuk kemandirian dalam bertindak. Yang ketiga, menciptakan keadaan agar anak bernalar kritis. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang tetap bersatu dalam berkebinekaan global. Yang kelima, bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan asri untuk menumbuhkan sikap bergotong royong. Dan yang keenam adalah menumbuh kembangkan budaya kreatif. Selanjutnya, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan, yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, hingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Prakarsa perubahannya yaitu menciptakan cinta lingkungan sekitar melalui program budaya penghijauan dan menjaga lingkungan yang bersih. Dan program ini saya beri nama Budi dan Jali. Tahapan yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama atau define, yaitu membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi kekuatan atau potensi atau peluang. Dan pertanyaannya berupa, bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk dapat menciptakan rasa cinta murid terhadap lingkungan, untuk melakukan penghijauan dan menjaga lingkungan agar tetap bersih secara positif, berkemampuan, berkesinambungan, dan mandiri. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat bagaimana program ini dapat berhasil, kemudian melakukan literasi dari buku dan internet, kemudian menggali informasi dari pihak kantor desa di desa kami yang sudah memiliki taman hidroponik, kemudian mengajak wali murid yang memahami proses bank sampah. Untuk rencana melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid yaitu melakukan diskusi di setiap kelas dan dari hasil diskusi tiap kelas disampaikan pada saat rapat guru. Aset kekuatan atau sumber daya yang diberdayakan pada tahap ini adalah aset manusia berupa guru, murid, kepala sekolah, wali murid, dan tokoh masyarakat. Aset sosial
yaitu lembaga kantor desa yang bersedia membantu memberikan pendampingan untuk menanam tanaman dan cara melakukan hidroponik. Aset agama yaitu dengan penanaman kesadaran diri, merawat ciptaan Tuhan dan mencintai lingkungan. Aset fisik atau halaman sekolah yang luas dengan adanya ketersediaan air dari sumber air. Aset lingkungan yaitu halaman sekolah yang luas yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Anak-anak diberdayakan untuk membawa tanaman dari rumah. Dan yang terakhir adalah aset finansial berupa dukungan keuangan dari komite. Waktu yang diperlukan adalah 7 hari dengan penanggung jawab adalah semua warga sekolah. Kita lanjutkan pada tahapan A, yaitu ambil pelajaran atau discover. Kegiatan ini menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau potensi atau peluang lewat investigasi atau penyelidikan. Itu mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada dengan menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Menentukan bagaimana cara kita mengungkap fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, dan multi unsur. Selanjutnya, pertanyaan yang dibuat adalah siapakah murid yang sudah berhasil melakukan penghijauan dan menjaga kebersihan? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana murid tersebut dapat melakukan penghijauan dan menjaga kebersihan? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dapat menarik minat murid untuk melakukan penghijauan selama ini? Yang keempat, aktivitas apa saja yang dapat menarik minat murid untuk menjaga kebersihan selama ini? Yang kelima, situasi apa yang selama ini sudah mendukung usaha penghijauan dan menjaga kebersihan? Yang terakhir, keterampilan apa yang sudah dikuasai murid untuk mendukung usaha penghijauan dan menjaga kebersihan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah survei dengan membagikan angket kepada murid, yang kemudian wali kelas memberikan pertanyaan kepada murid, dan selanjutnya guru melakukan pengamatan terhadap aktivitas murid. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid dilakukan dengan memberikan pertanyaan uraian dalam angket agar anak-anak mengisi sesuai dengan pengalaman dan keyakinan mereka melakukan pengamatan. Langkah yang kedua, guru melakukan tanya jawab secara langsung di dalam kelas masing-masing. Aset atau kekuatan sumber daya yang diberdayakan pada tahap ini adanya aset manusia, antara lain murid, guru, kepala sekolah, wali murid, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ini adalah 7 hari, dengan penanggung jawab pada tahapan ini adalah seluruh warga sekolah. Ini adalah dokumentasi tahapan B, yaitu berupa rapat kesepakatan kerja bakti dan penghijauan. Di sini ada wali murid dan guru. Setelah itu, anak-anak belajar untuk merawat tanaman, kemudian ada kerja bakti dengan murid, terus ini juga kerja bakti dengan wali murid, ini kegiatan menanam secara bersama-sama. Pas Bapak dikasih yang besar, Doni. Pas Bapak
Berikut respon siswa dan kepala sekolah setelah terlaksananya kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mahendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon waktunya sebentar untuk ngobrol nggih, Bu. Monggo. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan tentang terkait kegiatan penghijauan kemarin dan kerja bakti. Itu yang pertama, apa perbedaan keadaan sekolah sebelum dan sesudah kegiatan tersebut, Bu? Perbedaan keadaan sekolah sebelum dan sesudah kegiatan penghijauan kemarin. Break dulu ya, nggak apa. Itu adalah dari segi fisik sekolah. Yang pertama sekolah itu belum begitu rindang, masih banyak lahan-lahan yang belum terisi dengan tanaman, karena sebelum ada penghijauan ini, sekolah baru memprogramkan adanya peduli lingkungan di sekitar, khususnya lingkungan di sekolah. Karena itu berhubungan dengan visi sekolah kami, SDN Cangga 2 adalah peduli lingkungan sekolah. Nah, perbedaannya setelah ada penghijauan, di beberapa sudut sekolah itu sudah mulai terlihat ada sedap di mata, hijau, dan ada beberapa tanaman hias yang apa ya namanya, ya bisa, kalau yang melihatnya itu jadi lebih segar, lebih menarik daripada sebelumnya. Mungkin itu perbedaannya dari secara fisik. Kemudian untuk perbedaannya secara keseluruhan, sejak adanya penghijauan itu, ada beberapa siswa yang sudah mulai tumbuh sikap dan kepedulian dengan lingkungan. Mungkin dimulai dari dia sudah mulai mau merawat tanaman dengan menyiram tanpa diminta oleh Bapak Ibu guru. Jadi sudah kemauannya sendiri, dia sudah mulai tertarik untuk bagaimana bunga ini bisa segar, bisa bagus, itu sudah ada ketertarikan ke arah situ. Karena ini masih awal, mungkin ya baru beberapa anak yang sudah ada perubahan seperti itu. Tapi tidak masalah, yang penting sudah ada progresnya, gitu. Untuk yang selanjutnya, kemarin itu kan ada kegiatan menanam bersama, kemudian kerja bakti bersama. Itu hal positif apa yang bisa didapat ketika kita melakukan kegiatan bersama wali murid, guru, dan murid kita, Bu? Kalau hal positifnya yang pertama adalah dengan adanya kegiatan penanaman pohon bersama, itu ada satu visi yang atau tujuan yang sama, yaitu bagaimana menghijaukan sekolah, bagaimana menjaga lingkungan sekolah. Jadi visinya sama antara orang tua, guru, dan siswa. Nah, positifnya lagi para wali murid ini sangat mendukung kegiatan penghijauan ini. Nah, dilihat dari antusias mereka, satu untuk bercocok tanam di sekolah bersama-sama, yang kedua mereka menyiapkan rak bertingkat untuk penataan tanaman hias dan tanaman toga. Kemudian mereka juga memberikan ide atau gagasannya bagaimana memanfaatkan barang bekas itu dijadikan untuk hiasan atau pot dalam menanam. Mungkin itu. Nggih. Untuk pertanyaan yang ketiga, kalau tanaman ini nanti kan kita butuh proses nggih, Bu, nggak hanya sekali kita nanam, kita biarkan gitu. Kira-kira rencana ke depannya bagaimana, Bu? Kalau rencana ke depannya karena sudah melihat antusias dari Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru dan siswanya,
Ini akan lebih memudahkan program ke depan, karena sekolah untuk tahun depan ini awal ajaran mempunyai program yaitu memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk. Jadi kita belajar untuk mengolah sampah yang ada di sekolah, kemudian bermanfaat untuk kembali ke sekolah lagi dan nanti hasilnya dimanfaatkan untuk mungkin dikonsumsi oleh siswa, mereka bisa memanen. Jadi ke depannya rencananya adalah pengolahan sampah yang berhubungan dengan penghijauan tadi. Jadi kan saling berhubungan. Itu program ke depan. Selain membuat pupuk dari bahan-bahan sampah organik tadi, mungkin ada yang pupuknya itu bentuk tanah dan ada yang bentuk cair. Ya secara sederhana aja. Jadi kita tidak memanfaatkan hal-hal yang sulit kita dapat, tapi apa yang ada dari anak-anak, misalkan makan buah, itu ada kulitnya. Nah, kulitnya itu bisa dijadikan untuk pupuk cair ataupun pupuk yang campuran dengan tanah dan lain-lain, begitu. Terima kasih untuk kesempatannya. Lain kali mungkin saya ngobrol lebih banyak lagi ya Bu. Oke, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada murid kelas 2. Dari kiri ada yang namanya Mas Febri, Caca, Bintang, Denis. Oke, kemarin kan kita sudah mengadakan kegiatan menanam, kemudian merawat tanaman. Dari kegiatan tersebut, Bu Uma pengen tanya, siapa yang paham bagaimana cara merawat tanaman? Coba tunjuk jari. Tunjuk jari dulu. Oke, kamu dulu ya. Menyiraminya, Oke. dikasih pupuk. Kasih pupuk. Oke, yang Caca sama Denis mungkin ada yang disampaikan? Taruh di sinar matahari. Ya, harus ditaruh di sinar matahari. Kemudian ketika kalian selama ini menanam di sekolah, kira-kira ada enggak permasalahan yang terjadi dari tanaman yang kamu tanam? Tidak, Oh, tidak ada. Apakah semua tanamannya itu bisa tumbuh subur? bisa. 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 Kalian menanam apa? Menanam bunga. Bunga, bunga, bunga. Oke. Nah, dengan menanam tanaman itu kalian sudah menjaga lingkungan agar tetap berseri. Selain menjaga lingkungan dengan menanam tanaman, kalian kan di kelas juga diajarkan untuk menjaga kebersihan. Kebersihan itu kalian jaga dengan cara apa? Coba tunjuk jari. Menyapu, mengepel. Pasti pernah. Coba diingat-ingat. Ada jadwal piket itu berarti kamu ngapain? Oh, saya. Menyapu, mengepel. Mengepel, bagus sekali. Nah, kalian sebenarnya banyak ya yang kemarin Bu Ma lihat itu selain menyapu, mengepel, itu kalau ada sampah itu diapakan anak-anak? Dibuang. Oke, Disapu. disapu. Nah, menjaga kebersihan sudah, kemudian merawat tanaman sudah. Di sekolahan itu tanaman yang ada itu pernah nggak kalian makan dari hasil tanaman yang sudah kalian tanam? Saya pernah. Apa? Sawi. Sawi. Iya. Yang di sekolahan di depan kelas 3 itu, kamu pernah nggak makan jambu? Pernah. 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 Denis? Pernah. Pernah. Oke. Nah, kalian pernah makan, pernah menanam dari hasil tanaman yang kalian tanaman. Kalian juga menjaga kebersihan. Dari hal itu, coba sampaikan pendapat kalian. Senang enggak untuk bisa menanam tanaman juga menjaga kebersihan? Senang. 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 Nah, apa perbedaan ketika kalian itu kelas yang bersih dengan kelas yang kotor? Ada yang tahu nggak perbedaannya ketika kelasmu kotor dengan kelasmu ketika bersih itu?
Apa yang kamu rasakan? Coba angkat tangan. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Ada lagi? Banyak tikus. Oh ya, banyak tikus, bagus sekali. Itu dari kebersihan. Kemudian, ketika lingkungan sekolah kalian itu sebelumnya kan tidak ada tanaman sama sekali. Terus kemarin itu kita sudah bersama-sama Bapak Ibu kalian ya menanam. Itu yang kamu lihat di lingkungan rumahmu apa? Lingkungan sekolah. Coba angkat tangan. Setelah banyak tanaman itu loh, kemarin kita pakai polybag. Bunga. Ya, bunganya gimana? Kalau gini ya, misalkan tadi kelasnya kalau kotor itu kan tidak nyaman. Bunganya menjadi indah. Oke, bunganya menjadi indah. Lainnya? Kelasnya menjadi bagus. Kelasnya menjadi bagus. Oke, Denny sama Febri ada yang disampaikan? Tidak. Nah, terima kasih untuk obrolannya hari ini. Terima kasih untuk bisa menjawab pertanyaan dari saya. Coba lambaikan tangan, kemudian Bu Herna, gitu. Bu Fitri. Bu Fitri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kemarin itu kalian kan sudah membawa polybag dari rumah, kemudian membawa tanaman dari rumah. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Baik. Lumayan senang. Oke, lumayan senang. Tanaman yang kalian bawa kemarin apa ya? Bunga. Ternyata semua suka bunga. Nah, ketika kalian kemarin ke sini itu kan kita membersihkan sekolahan, kemudian kita menanam tanaman kan juga dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua kalian, dengan kalian ya. Setelah menanam itu, apa perbedaan yang terlihat di sekolahan kalian? Siapa yang bisa menyampaikan? Coba angkat tangan. Oke, Restu dulu. Indah. Bersih. Indah, bersih. Kemudian setelah indah itu terlihat dari apanya? Tanaman. Nah, ketika kalian melakukan kerja bakti, menanam tanaman, kemudian merawat tanaman, itu ada nggak kesulitan yang kalian hadapi? Ada tanaman mati. Tanamannya mati. Coba lainnya yang mau menjawab bisa angkat tangan. Ya. Ada tanaman hilang. Oh, tanamannya ada hilang. Kemudian? Tanaman dimakan tikus. Oh, tanamannya dimakan tikus. Mama, ada nggak kendalanya? Tanamannya menjadi kering. Oh, tanamannya menjadi kering. Jadi walaupun dirawat ternyata ada permasalahan yang terjadi ya. Terus coba kalian kan kemarin sudah menanam, sudah merawat sudah. Kemudian coba siapa yang bisa menyampaikan cara merawat tanaman? Angkat tangan. Ya, dari Restu dulu. Menyiram. Menaruh tanaman di sinar matahari. Wawa? Tidak ada. Cara merawat tanaman? Gimana ya? Disirami, dicampur pupuk, Iya. dikasih pupuk yang cukup. Oke, dikasih pupuk ya. Kemarin itu disirami. Karena apa? Tanaman tuh sama seperti kita. Kita kan haus, tanaman juga haus sehingga dia butuh minum. Nah, diberi pupuk itu, misalkan kayak kalian juga makan nasi tapi butuh jajan. Nah, pupuk itu ibarat jajan. Tapi pupuknya harus sesuai takaran. Kalau tidak tanaman bisa mati. Nah, itu tadi kan kita sudah menjaga kebersihan dan penghijauan di lingkungan ya. Kalau di dalam kelas tentunya hanya ada beberapa hal yang kita lakukan untuk penghijauan itu. Kemarin kalian membawa masuk tanaman di dalam kelas kan? Iya, itu selama ada tanaman di dalam kelas dan tidak ada, itu kalian merasakan nggak perbedaannya? Tidak. Oh, tidak ada? Tidak. Oh, tidak ada.
Terus kalau gini, kalau untuk menjaga kebersihan, kalian kan ada piket kelas ya. Ada piket kelas juga ada kerja bakti. Coba sampaikan apa perbedaan ketika kalian kelas kalian yang belum dibersihkan dengan yang sudah dibersihkan. Coba bisa angkat tangan. Terasa nyaman. Wawa? Habis dibersihkan jadi bersih, sebelum dibersihkan menjadi kotor. Oh ya. Seperti biasa. Seperti indah. Terasa baik. Terasa baik. Jadi kita sepakat ya kalau kita menjaga kebersihan juga menjaga penghijauan dengan merawat tanaman. Sepakat dulu? Sepakat? Sepakat? 1, 2, 3. Oke ya. Nanti hitungan ketiga Bu Hernawati dan Ibu Fitri ya. 1, 2, 3. Bu Hernawati, Bu Fitri, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Citra Rahma Kusuma Dewi. Di sini saya bersama dengan kelas 6. Silahkan diperkenalkan namanya. Rakil, Aci, Fano, Nisam, Yusuf, Adlu. Oke, anak-anak kemarin kan kalian sudah di sekolah bersama orang tua kalian untuk menanam tanaman dan kerja bakti. Coba saya tanya, siapa yang di sini paham cara merawat tanaman? Coba angkat tangan. Oke, Vano. Menyirami dan mengasih matahari dan mengasih pupuk. Oke, lainnya ada yang mau disampaikan? Boten. Banyak ya, dikasih pupuk, disirami, kemudian apa? Iya, diberi sinar matahari. Selanjutnya, setelah di sekolahan kalian itu ada banyak tanaman, itu yang terlihat apa anak-anak? Ya? Keindahan. Ya. Bagus. Bagus, keindahan dari sebelah sini. Sejuk. Oke, sejuk. Oh ya, anak-anak, kendala apa yang kalian hadapi ketika kalian menanam tanaman itu? Coba angkat tangan dulu dari sebelah sini. Tanamannya mati. Tanamannya mati. Emang kamu nanam apa? Tanam kunir. Kunir, mati. Ya. Itu kan apa? Apa kurang disirami atau ada lainnya? Kurang disirami. Oh, kurang disirami. Aji, ada yang mau disampaikan? Tadi katanya, oh ya, Tanaman layu. tanamannya layu. Kamu menanam apa? Apa ya? Lombok. Lombok. Mati ya? Oh, kenapa kira-kira? Disirami kayaknya. Apa? Kurang disirami. Oke. Kalau sebelah sini, bagaimana tanamannya? Apakah subur, apakah mati? Mati. Tanaman apa yang mau tanam? Surah. Suruh. Ya, berarti kalau kurang disirami, lain kali kita harus apa? Menyirami sesuai itu ya, sesuai kebutuhan. Terus di sekolahan itu kan banyak sekali tanaman. Tanaman apa yang sudah bisa kalian makan? Coba angkat tangan. Sebelah sini. Cabe. Cabe. Oh, kamu pernah makan cabe di sekolahan? Oh, pernah ya. Ada lagi? Iya, apa? Jambu. Jambu. Manjat atau pakai Manjat. Oh, manjat. Ya. Mangga. Mangga. Enak. Masih kecut. Oh, masih kecut. Habis? Enggak habis. Oh, enggak habis. Oh ya, anak-anak, makasih ya sudah menemani Bu Citra di sini. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Ya. Lambaikan tangan. Pada kali ini kita sampai di refleksi 4P pada tahapan A. Yang pertama ada peristiwa atau fact, yang kedua ada perasaan atau feeling, yang ketiga pembelajaran atau finding, yang keempat ada penerapan ke depan atau future. Satu peristiwa pada tahapan B adalah A. Latar belakang situasi yang dihadapi, yaitu kegiatan menciptakan cinta lingkungan sekitar melalui program budaya penghijauan dan menjaga lingkungan yang bersih ini dilatar belakangi karena 1.
kurang kepeduliannya siswa terhadap kebersihan sekolah. 2. Adanya sampah plastik yang berserakan di beberapa sudut sekolah. 3. Lokasi sekolahan yang dekat dengan persawahan, sehingga menyebabkan tikus masuk ke kelas dan berkembang biak di dalam sekolahan, sehingga siswa sering terganggu dengan keberadaan tikus ini. 4. Cuaca Kota Ngawi yang pada saat ini cenderung panas, sehingga memunculkan niat untuk melakukan penghijauan. Yang kelima, pada tanggal 16 Juni, sekolahan akan mewakili Korwil Kasreman untuk lomba Gema Parut. Yang keenam, adanya tanaman buah yang sudah tumbuh dan bisa dikonsumsi warga sekolah, sehingga memunculkan program untuk menambah tanaman yang ditanam. Yang ketujuh, halaman SD yang sangat luas memungkinkan dilakukan penghijauan. Yang kedelapan, adanya pemanasan global yang membuat cuaca semakin panas. Yang kesembilan, kurangnya kesadaran siswa terhadap kebersihan di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kesepuluh, adanya keinginan memunculkan minat dan cinta anak terhadap kebersihan lingkungan dengan penghijauan. Yang ke-11, kelas dan sekolahan sering kemasukan ular. Yang ke-12, sebagai upaya untuk memberdayakan aset manusia, sosial, finansial, alam, agama, fisik, dan lingkungan yang tertera pada program B. 13. Menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang saya kembangkan seperti menumbuhkan keimanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian, melatih anak untuk kemandirian dalam bertindak, menciptakan keadaan agar anak bernalar kritis, menciptakan lingkungan yang tetap bersatu dalam berkebinekaan global, bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan asri untuk menumbuhkan sikap bergotong royong dan menumbuh kembangkan budaya kreatif. Yang saya lakukan pada aksi nyata adalah 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid. 2. Mengajak wali murid untuk melakukan kerja bakti di sekolahan. Kerja bakti yang dilakukan oleh guru, murid, dan wali murid. 3. Mengajak wali murid untuk membawa 5 tanaman dari rumah. Tanaman yang dibawa bisa tanaman hias, toga, dan sayuran. 4. Mengajak wali murid untuk mendonasikan rak tanaman untuk sekolahan. Alasannya, hal tersebut kami lakukan karena halaman sekolah yang sangat luas, namun perbandingan jumlah tanaman tidak seimbang, sehingga membutuhkan kegiatan penghijauan di sekolah. Selain itu, banyak sampah plastik yang tidak bisa berurai yang berserakan di sekolahan, sehingga membutuhkan kerjasama antara guru, wali murid, dan murid. Hasil dari aksi nyata yang dilakukan adalah 1. Sekolahan menjadi lebih bersih dan indah dipandang mata. 2. Memunculnya kebersamaan antara wali murid, guru, murid, dan tenaga kebersihan di sekolah. 3. Adanya kepedulian semua warga sekolah untuk mewujudkan kebersamaan dalam menjaga kebersihan dan keadaan lingkungan yang sejuk. 4. Terwujudnya profil pelajar Pancasila yang diharapkan, yaitu dengan merawat tanaman merupakan cara kita menjaga ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta mewujudkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kedua, melatih anak untuk kemandirian dalam bertindak dengan mempersilahkan anak-anak untuk menentukan tanaman yang mereka sukai yang akan ditanam dan bagaimana mereka merawat sendiri. Kemudian, menciptakan keadaan agar anak bernalar kritis
ketika proses merawat tanaman. Apakah tanaman itu layu, hidup, mati, atau bertambah banyak. Sehingga dari keadaan itu, mereka bisa menentukan sendiri apa yang harus dilakukan. Kedua, selanjutnya, menciptakan lingkungan yang tetap bersatu dalam berkebinekaan global diwujudkan dengan kolaborasi dan kerjasama dengan orang tua, anak-anak, dan guru tanpa memandang status sosial maupun perbedaan. Selanjutnya, bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan asri untuk menumbuhkan sikap bergotong royong diwujudkan dengan saling membantu menyelesaikan kegiatan kerja bakti dan menanam tanaman secara bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan budaya kreatif. Anak-anak diberikan kebebasan untuk belajar cara menanam tanaman dari tanaman induk yang sudah banyak. Hal ini dikarenakan setiap tanaman memiliki cara sendiri untuk dikembangbiakkan. Kita sampai pada yang poin kedua, yaitu perasaan. Perasaan yang saya alami setelah melakukan kegiatan tersebut adalah senang. Karena sebelumnya belum pernah ada kerjasama dengan wali murid untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama di sekolahan. Saya, anak-anak, dan wali murid menjalin kedekatan dan komunikasi yang baik di luar kegiatan belajar mengajar. Selain itu, saya menjadi lebih komunikatif untuk mengetahui ide-ide dari anak-anak maupun wali murid tentang apa yang mereka lakukan di rumah yang bisa diimplementasikan di sekolah. 3. Pembelajaran atau finding. 1. Timbulnya komunikasi yang baik antara sekolah dengan wali murid. Yang kedua, antara guru dengan wali murid terjalin komunikasi aktif dibanding sebelumnya. 3. Sekolah terasa lebih nyaman karena banyak tanaman dan bersih. 4. Sebagai pembelajaran, apakah tanamannya sudah dibawa ke sekolah cocok dengan suhu rata-rata di sekolahan. Rencana ke depan atau future. 1. Melakukan kegiatan bakti bersama-sama lagi selama sebulan sekali. 2. Setiap hari, anak-anak diajak memantau perkembangan pertumbuhan tanaman. 3. Memberikan perawatan pada tanaman dengan menyiram, memupuk, dan meletakkan tanaman agar terkena sinar matahari. Yang keempat, melakukan pemantauan tentang tanaman yang mati dan tanaman yang bisa tumbuh dengan baik agar bisa diketahui apa penyebab dan apa yang harus dilakukan. Sudah sampai pada tahapan refleksi 4P. Pada tahapan A, 1 ada peristiwa, 2 ada perasaan, 3 pembelajaran, 4 penerapan ke depan atau future. Pada tahapan 1, peristiwa, pada tahapan A adalah A. Latar belakang situasi yang dihadapi. 1. Agar diketahui perkembangan setelah melakukan tahapan ambil pelajaran. 2. Agar diketahui setelah melalui tahapan ini, siapa saja murid yang sudah berhasil melakukan penghijauan dan menjaga kebersihan. Kemudian, 3. Agar diketahui aktivitas apa saja yang dapat menarik minat murid untuk melakukan penghijauan selama ini. 4. Agar diketahui aktivitas apa saja yang dapat menarik minat murid untuk menjaga kebersihan selama ini. 5. Agar diketahui situasi apa yang selama ini sudah mendukung usaha penghijauan dan menjaga kebersihan. 6. Agar diketahui keterampilan apa yang sudah dikuasai murid untuk mendukung usaha penghijauan dan menjaga kebersihan. B. Yang saya lakukan pada aksi nyata adalah
Saya bersama rekan guru, staf kebersihan, dan anak-anak menyirami tanaman setiap hari. 2. Melakukan pengamatan terhadap sikap anak-anak dalam melanggengkan program Budi dan Jali. 3. Melakukan pengamatan terhadap sikap anak-anak jika ada tanaman yang rusak atau mati. 4. Mengajak mereka untuk menyampaikan pengalaman mereka saat menjaga kebersihan maupun merawat dan menanam tanaman. 5. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menata tanaman di depan kelas agar penataan indah menurut mereka. 6. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjaga kebersihan tanpa disuruh dengan mengingatkan adanya kesepakatan kelas. Alasannya, saya melakukan tanya jawab kepada siswa secara langsung adalah untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan asri dengan penghijauan. Ketika murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung, maka ini merupakan cara untuk melibatkan kepemilikan dan penyampaian suara dari anak-anak. 2. Perasaan. Perasaan saya dalam kegiatan ambil pelajaran ini adalah senang. Hal ini terjadi karena saya membangun kedekatan dengan siswa kelas lain yang tidak saya ajar. Anak-anak yang saya rekam ketika menyampaikan pengalaman mereka pun dalam melaksanakan program Budi dan Jali ini juga terlihat tegang, karena sebelumnya tidak pernah direkam. Namun mereka juga senang ikut menyampaikan pengalamannya. Kemudian Ibu Kepala Sekolah juga bersyukur terjalin kerjasama antara sekolahan dengan paguyuban wali murid. 3. Pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya dapat dalam kegiatan ini adalah 1. Terwujudnya sebuah program yang berdampak positif untuk murid dan untuk kebajikan universal. 2. Terwujudnya optimalisasi aset yang dimiliki. Optimalisasi pada aset manusia yang terdiri dari guru, kepala sekolah, murid, staf kebersihan, dan wali murid. Kemudian optimalisasi pada aset agama, yaitu dengan adanya kegiatan menjaga kebersihan, bisa meningkatkan kualitas belajar anak dan mewujudkan rasa cinta menjaga lingkungan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Optimalisasi pada aset fisik, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sekolah yang sangat luas. Nah, untuk selanjutnya ada optimalisasi pada aset lingkungan, yaitu tersedianya air yang memadai untuk menyirami tanaman karena sekolah saya berada pada lingkungan yang kering dan panas. Kemudian optimalisasi pada aset kebijakan sekolah, yaitu adanya keputusan untuk membawa tanaman dari rumah yang akan ditanam di sekolah. Selanjutnya, optimalisasi pada aset finansial yang berasal dari dana paguyuban masing-masing kelas. 4. Rencana ke depan atau future. Rencana ke depannya adalah 1. Melakukan pencatatan tentang perubahan perilaku anak sebelum dan selama proses program Budi dan Jali ini berlangsung. 2. Melakukan pencatatan tentang perubahan situasi sekolah di awal kegiatan dan selama proses program Budi dan Jali ini berlangsung. 3. Berusaha menemukan hal-hal positif yang didapatkan untuk dilestarikan. 4. Mengajak wali murid, komunitas sekitar sekolah untuk melakukan ini juga di lingkungan mereka. 5. Melakukan wawancara dengan anak-anak, guru dan staf kebersihan tentang kendala yang didapatkan selama program berlangsung. Dalam pembuatan video ini didukung oleh 1 Canva, 2 Filmora, 3 SDN Cangan 2, 4 HP Vivo 2043, dan laptop HP. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.